Oke, halo, halo kok. Pagi-pagi ngobrol kok. Pagi kok ngobrol kok. Aku pengen ngobrol sebentar nih kok. Jadi gini, ini kan pilot episode ya kok, episode Mm-mm, pertama kan, ya kan. betul. Nah, sebenarnya tentang konten podcast kita ini tentang apa sih? Em, Sebenarnya tentang apa juga kita bisa terserah kita sih ya. Cuma Mhm. mungkin yang aku suka ngobrolin itu lebih tentang kehidupan, tentang finance, tentang Mhm. mungkin fulfillment kali ya. Fulfillment, anjir, Ya, itu mungkin kata-kata yang finance sukses. sangat-sangat, sangat-sangat apa ya? Semua orang suka fulfillment di kehidupan mereka. Tapi tadi engkaunya bilang soal ngobrol soal kehidupan ya kan kok. Mm-mm, betul, Berarti kalau kita ngomongin soal kehidupan, otomatis kita ngomongin tentang apa? Kita ngomong tentang perspektif kita tentang hidup, betul? betul, betul sekali. Nah, mungkin di episode pertama kali ini kita bisa ngobrolin tentang perspektif kita tentang hidup masing-masing kok. Koko boleh Boleh. bantah, Koko boleh maki-maki silahkan. Kalau ada yang setuju ya silahkan. Mm-mm. Karena balik lagi sebenarnya kehidupan ini kan masing-masing kita diassign kehidupan yang berbeda ya. Oh iya, kayak Jalan misalkan hidup yang berbeda, backgroundnya berbeda, masa depannya berbeda, ya kan? betul sekali. Panjang pendeknya berbeda. Jadi sebenarnya Istrinya juga berbeda ya kan. betul itu sangat Kalau penting. Kalau sama pusing. Ya, jadi menurutku sih sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. iya, di sini cuma sharing lah ya. Betul. Kalau teman-teman ada pendapat lain tentang kehidupan ya ya tulis di kolom komentar. Tapi jangan maki-maki juga karena kan tiap orang kan punya punya hak untuk hidup dan hak untuk bebas dalam memilih perspektif hidup Selama masing-masing. selama kita tidak merugikan orang lain. Iya betul. Nah, kalau dari Koko Filbert sendiri nih, Koko Filbert pandang hidup tuh kayak gimana sih kok? Hidup itu sebuah blessing menurut aku. Sebuah blessing. Oke, bisa tolong di-describe lebih Eh lanjut? kita menurut aku ya setiap hari kita seharusnya bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, buat jalanin hidup, buat mencoba something new, mencoba usaha lagi setiap harinya. Itu sebuah blessing karena ketika kita bangun, ada orang yang tidak bisa bangun lagi. Iya. Eh ya, dengan segala macam obstacle dan kesusahannya, tapi ya namanya hidup, kalau misalnya nggak ada jatuh, nggak ada obstacle-nya, ya kita nggak akan bisa merasakan namanya happiness juga. Tapi Makanya obstacle itu perlu. tapi gini, ketika kita masuk ke dalam obstacle dalam kehidupan gitu ya, yang pasti pertama keluar dari pikiran kita, kalau misalkan Koko Filbert kita nggak tahu, tapi kalau misalkan orang pada umumnya termasuk saya sendiri sih, ketika kita dapat tantangan tuh ngerasa kayak, aduh, yang pasti pertama kepikiran tuh kan, aduh, gitu kan. Betul, Betul? Nah, betul, pasti. habis gitu apa yang Koko Filbert lakuin? Namanya manusia, sebagai manusia itu pasti ya kayak Ko Jevon bilang tadi, ketemu masalah, terutama masalah besar ya. Aduh, Ya, gimana nih? Ya pasti panik lah ya. Semua orang itu pasti mengalami. Cuma yang membedakan apakah kita cuma aduh-aduh tok, udah nyerah, atau kita aduh, gua harus ngapain, dan kita cari solusi. Itu oke yang oke. membedakan. Untuk maju lah ya gitu ya kok. Betul, karena aduh itu udah pasti keluar dari mulut kita. Cuma Hmm. kalau kita mau maju, setelah aduhnya kita ngapain? Kita Nah, harus mencari solusi. pertanyaan Gitu. kok, kalau kondisinya masalahnya dikasih masalah musibah nih kok gitu ya. Mm-mm. Musibahnya adalah lu punya cewek, cewek lu hamil, tapi ternyata hamilnya bukan sama lu, tapi lu udah tunangan, tapi orang tua lu udah deket. Gimana kok? Mm. Ya, kalau in hindsight sih memang itu hal yang berat ya. Tapi Enggak, ini kan maksudnya eh, kadang kan terjadi kan. Misalkan tadi kan aku bilang, oh ya gini aja contoh misalkan. Yang tadi aku bilang sudah menikah, punya anak gitu kan. Lalu ternyata istrimu hamil sama orang yang ternyata bukan sama kamu, sedangkan kamu sudah punya anak yang sudah mau besar kerja gitu kan. Dan mm, keluarga juga ada penyakit misalkan kayak gitu. Terus misalkan terlilit hutang, dikejar judol.
Terus ternyata anakmu ada tiga, satunya dia itu korban judo, terus satunya lagi itu bandar narkoba, adiksi narkoba, satunya lagi ngambilin anak orang, dan istrimu punya anak lagi sama orang lain. Nah, itu gimana kok cara nangani? Oke kok, ini sebenarnya aku mau langsung ngebahas lebih dalam nih jadinya nih gara-gara ini nih. Kenapa tuh? Jadi ada beberapa poin yang aku harus langsung sampaikan dulu nih. Oke, Pertama, untuk setiap masalah ya kok. Setiap masalah itu sebenarnya nggak ada masalah yang benar-benar besar di dunia ini. Kita manusia yang menjadikan hal yang kecil menjadi besar di otak kita. Semua itu otak. Oke? oke, Jadi nanti Ko Jevon juga bisa lebih kupas, lebih bantah, terserah. Menurut aku, oke, 90% dari semua masalah kita itu cuma dibuat di otak. Yang terjadi cuma 10%. Semua oke. itu ketakutan ada di otak kita. Makanya kita ngerasa, aduh gila ini masalah gede banget. Gimana gua nyelesainnya? Padahal nggak. Kalau kita bukan mikir kayak gitu, kita mikirnya, oke, apa yang bisa gua lakuin, apa solusinya? That's a small Tapi problem. pertanyaannya adalah tadi solusi yang aku kasih itu kan solusi yang sebenarnya besar. Kita nggak bisa bilang itu solusi kecil loh. Anak Solusi besar, bermasalah, solusi kecil istri adalah, bermasalah. Gimana? nah, that leads to the second point. Hmm. Poin kedua yang menurut aku sangat krusial dan orang tidak menyadari adalah semua apa yang terjadi sama kita sekarang adalah buah dari semua decision yang kita lakukan di 5 tahun sebelumnya. Oke, sampai di sini Hmm. mengerti? Ya. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan menjadikan hasil di 5 tahun ke depan kita. That's why kalau kamu mau melihat 5 tahun lagi kamu mau jadi apa sih? Kan biasa orang interview ditanya gitu kan. Ya, 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 betul, 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 betul. Orang bisa ngejawab sesuka hati mereka, entah itu benar atau enggak ya kebanyakan sih nggak benar. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang perlu ditanyakan. Ya, Kamu cuma perlu observe, kamu ngelihat orang ini ngapain aja di hidupnya saat ini, dia ngelakuin apa aja, decision dia kayak apa aja. Kamu udah bisa ngeliat 5 tahun lagi dia bakal jadi kayak apa. tapi kenapa termsnya 5 tahun kok? Ini maksudnya based on research atau memang based on pengamatan? Nggak based on research dan bukan saklek 5 tahun. Itu lebih kayak, oke, this is like the anchor point. Kayak mau ngomong 3 tahun, mau ngomong 7 tahun bisa. Cuma maksudnya supaya simple aja gitu loh. Gua ngambilnya kayak, dan most people mungkin ngomongnya 5 tahun. Hmm. Mau lu ngomong 10 tahun juga bisa. Cuma kalau lu udah sampai di titik kayak kehidupan yang cukup hancur kayak yang lu describe Iya, tadi gitu ya. karena tadi kan kokonya bilang kan, oke ada masalah kita adu kita maju gitu kan, karena life is a blessing segala Betul. macam. Makanya kenapa aku sengaja kasih satu contoh yang ekstrim, karena kan tanda kutip kalau orang sudah dimasuk di sana, udah kena penyakit, udah kena mental, udah kena eh, orang terdekat udah bermasalah, itu kan benar-benar at the lowest point of a human being kan di sana itu. Betul. Kalau cuman Nah, masalahnya kayak saldoku berkurang berapa, misalkan kayak saham lagi turun semua, kita nggak ya bisa pergi ke benar. Norway, gitu kan maksudnya. Ya, life happens gitu kan. Ya, life happens. Tapi kalau yang kondisi yang dimana kayak anak kita nggak bisa kontrol, bisa jadi dia dengan kumpulannya dia kenapa dia narkoba, anak juga kan kita nggak tahu dia internet gimana, dia dia masuk ke judol gimana, pinjol gimana, kehidupan istri ketika kita bekerja banting tulang gimana, kesehatan orang tua yang notabene kita tidak bisa kontrol kan itu kan. Itu Mm. semua itu kan makanya kenapa aku langsung kasih ke satu contoh ekstrim karena aku mau membedah satu perspektif di mana itu lagi aku mau nge-challenge opini Coffee Bird tadi yang bilang life is a blessing and you can apa namanya you Ya, can lu bisa, you get bisa another day to fight gitu loh. yes Dan lu bisa tapi maju. ketika itu udah di lowest point-nya mungkin a human being ya ya memang kita nggak se ekstrim Nggak yang se lahir ekstrim di section itu. maksudnya kayak juga mungkin nggak se ekstrim orang-orang yang di tempat lahir di tempat perang atau itu ya nggak se ekstrim itu Betul. memang. Tapi maksudnya ini contoh salah satu ekstrim di society kita lah gitu. Mm-mm. Disclaimer, I'm not in any capacity to apa ya, give opinions tentang how to apa ya manage your child gitu loh ya. Jadi gue Iya, karena gue nggak betul punya betul. anak, jadi gue nggak tahu cara membesarkan anak. At least gue nggak punya experience. Tapi on paper, oke, again, ini semua adalah hasil yang lo lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Gini loh, Hmm, kalau lu punya anak udah seancur itu, hmm, you have to look into yourself. What have you done
selama ini ngapain aja bro, anak lu ditinggalin kayak gitu, ya nggak? Kalau kita Betul, sebagai orang awam ya, ngelihat betul, anak betul. kacau, anak hancur, anak nyimpang, kita ngeliat ke siapa sih? Orang tuanya kan? Orang tua, betul, Lu ngapain aja brother sebagai orang tua? Anak lu betul. selama ini nggak akan tiba-tiba besoknya bangun jadi begini gitu loh. Pasti ada Dia proses pasti sesuatu. berproses, betul. Dan proses Hmm, itu takes a long time for him or her to get into that point. Se ekstrim hmm, itu. Dan yes, itu betul. pasti ada di bawah kendali lu, di bawah mata lu. Ya, Sebagai orang tua, mau lu orang tua yang peduli atau enggak, itu di bawah decision lu. Kalau ya, lu menjadi orang yang tua yang peduli, lu nggak bakal punya anak yang kayak gitu. Why? betul. Karena lu bisa mendidik. Ketika anak lu udah menyimpang dikit, lu harus ngelurusin lagi. Hmm, Ya nggak? betul, Ketika anak betul. lu Setuju. tetap keep on menyimpang, lu harus do something to make sure mereka nggak melanjutkan menyimpang. Betul, Supaya tidak mencapai titik itu. Ya nggak? betul. Whatever you're going to do, ya lu harus melakukan sesuatu. Kalau lu tidak melakukan sesuatu, itu adalah decision lu juga yang pada akhirnya ketika lu teruskan, anak lu akan mencapai titik itu. Setuju, setuju, Ya kan? Lu mau setuju. ngomong, i- lu terperangkap judi online, terperangkap cicilan sana sini nggak bisa bayar, kredit macet, itu semua decision lu. Kenapa nggak dulu pas lu ngambil cicilan itu, lu nggak mikir, aduh, apakah gue benar-benar bisa membayar ini semua? Kenapa nggak dulu lu pas terjun ke dunia judi online, lu nggak mikir, aduh, nggak ada orang yang sebenarnya kaya ya dari ini, semua orang miskin. Kenapa lu nggak mikir itu? Itu adalah decision lu. Dan ketika lu bisa mengakui kayak, oke, ini salah gua, decision gua yang dulu adalah begini-begini. Dari situ lu baru bisa mikir kayak, oke, what can I do? Itulah mencari solusi. Dan di situ Aku setuju. lu bisa berubah. Aku setuju. Mungkin agak sedikit cerita agak ekstrim ya. Mungkin yang mendengar ini ceritanya aku ambil maaf, maaf ya mungkin. Tapi ya kita tone down sedikit aja lah ya. Dari yang keekstriman itu kita tone down sedikit. Jadi aku pernah dengar satu orang, ya aku bilang satu orang aja lah ya biar lebih aman gitu ya. Aku pernah dengar satu orang. Kondisinya dia adalah dia to addicted to how to say it safely, addicted to bercocok tanam. Oke. Mm-mm, Nah, addicted to bercocok tanam dan eh, bercocok tanamnya ini tidak pakai protection gear, oke. tidak pakai protection gear. Ya kadang kan kita kalau mau bercocok tanam kan kita harus punya etis sarung ya kan, cegah dari matahari ya kan, Betul. caping supaya nggak kepanasan kan gitu ya. Betul. Ya, ini bahasa halus ya, protection gear. eh, Pertanyaannya, kenapa dia bisa sampai sampai suka sekali bercocok tanam? Ternyata kalau digali lagi itu dari masa lalu. Oke. Ya, dari masa lalu. Eh, Masa lalunya kenapa? Karena orang tuanya terlalu strict oke. dan dia dipaksa untuk menjadi anak yang kalau dilihat orang lain itu tuh anak yang tanda kutip rohani. Hmm. Ya, gitu. Itu ada satu temanku yang seperti satu orang yang seperti itu ya. Ya, ya karena dia dipaksa. Jadi fase dia ketika dia sudah agak bebas gitu ya, ketika dia sudah agak bebas dan dia sudah dewasa dan bisa memilih jalan hidupnya sendiri, secara alam bawah sadar itu cara dia untuk memberontak dari kestriknesannya orang tuanya dia. Karena dia menemukan itu liberating. Merasa, Yes. oke, gue akhirnya bebas. Ya, walaupun sebenarnya itu kebebasan semu ya kalau bisa dibilang ya. Betul, betul. Karena ya sebagai manusia kita nggak ada puasnya, nature alami manusia. Jadi semakin lu mendapat, semakin lu mencari. Iya. Jadi tanda kutip hobi bercocok tanam itu tertumbuh memang dari eh, decision orang tuanya yang sebenarnya tanda kutip ego orang tuanya sendiri sih. Makanya Betul, makanya sebenarnya kalau kalau betul. kalau yang
Tadi sebenarnya aku tanya ke Filbert soal soal pertanyaan yang di awal itu memang memang karena aku udah ada jawabannya sih, cuman aku mau lihat dulu Ko Filbert gimana menurut Ko Filbert gitu. Oke. Kalau menurutmu gimana, Pun? Yang mana dulu nih? Perspektif kehidupan atau kasus yang tadi? Kasus yang tadi. Kasus yang tadi ya. Kalau kasus yang tadi itu eh, satu, kalau kita ngomongin soal yang anak ya aku setuju. Karena kan kita sebagai orang tua memang kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak gitu kan. Ya memang kita nggak bisa memungkiri ya tiap anak tuh memang punya karakter bawaan gitu kan. Nggak bisa kita bilang memang 100% menurut saya sendiri ya, ini nggak bisa kita bilang 100% anak itu karena kita gitu. Karena aku lihat beberapa kasus yang memang maaf mungkin mungkin orang tuanya baik tapi mungkin anaknya memang ada sindrom-sindrom tertentu gitu ya. Yang itu kan sebenarnya dari genetika itu kan Oh, kita nggak ada. bisa atur. Nah, ya yang seperti itu kita nggak bisa atur ya. Tapi kalau sesuatu yang menyimpangnya dari kita, contohnya memberikan trauma, contohnya kurang kasih sayang, nah itu memang dari kita sendiri. Tapi terus yang kita ngomongin soal tadi kan kasus kedua tentang istri yang selingkuh, contohnya seperti itu ya, atau suami selingkuh lah gitu ya. Sebenarnya ini bukan untuk ngejudge ya. Disclaimer dulu, aku tidak punya kapasitas juga profesional gitu kan. Tapi ini dari perspektifku sendiri. Ada dua perspektif, kesalahan dari kita dan kesalahan tidak dari kita. Kesalahan dari kitanya apa? Satu, ya mungkin satu kita kurang perhatian lah ya atau gimana itu kan alasan klasik gitu ya. Atau sebenarnya dari waktu kita pacaran tendensi ini ada cuman karena kita bucin waktu pacaran kita nggak lihat. Betul. Setuju. Betul kan? Kadang tendensinya Setuju. ada loh. Iya. Tapi kita cuman kayak enggak lah. Atau nanti dia juga berubah. Atau kita nggak menyadari karena terlalu dibutakan. Bisa jadi. Sebenarnya ada red sign-nya tuh, red flag-nya udah ada. Mhm. Kita nggak nyadar. Betul, betul. Itu yang membuat seperti itu terjadi kan. Betul. Kalau kalau yang tadi aku bahas soal istri, hmm, bisa juga karena komunikasi yang lack of communication juga bisa lah ya. Memang balik lagi ke diri sendiri. Betul. Balik lagi sih. Semuanya, semuanya possible. Ya, semua pasti ada masalahnya lah. Tinggal gimana cara kita handle-nya sih sebenarnya. Tapi balik Apakah lagi kita, gimana? Tapi kayak ya, balik lagi ke apakah kita mau handle dari ketika masalahnya baru muncul, atau kita mau let it marinate, mau biarin itu berkembang, baru kita berusaha handle. Ya, yang lebih gampang pasti ketika baru muncul kan. dia memang. Tapi kan kadang kan kita nggak nyadari waktu baru muncul nanti ditumpuk satu poin dia meledak. Betul, betul, Banyak yang gitu. betul. Ya, hidup memang penuh dengan belajar setiap hari sih sebenarnya. To be honest. Tapi yang tadi permasalahannya aku bilang mungkin ada apa namanya orang tua yang sakit, nah itu mungkin sesuatu yang agak susah kita kontrol ya kalau yang itu ya. Betul, tapi nah, ini leads to the second, mungkin bisa dibilang subtopik ya untuk kita ya. Oke. Sebenarnya, apa sih yang kamu cari dari hidup? Apa yang aku cari dari hidup? Yang aku cari dari hidup, kalau misalkan on paper di atas kertas di permukaan, ya aku cari sukses, wealth, money. Aku, aku di permukaan kamu, gimana kok? Kalau kokonya sendiri, Kalau aku cuma nyari nyari dua sih aku. Aku nyari sukses and fulfillment. hmm, I think semua orang nyari sukses and fulfillment gak sih in their own way, menurutku. Tapi kayak kenapa aku nitik In their berat own ini way, juga karena ketika lu jabarin, itu akan berubah.
Coba Mm-mm. jabarin dulu, nanti coba aku jabarin punya aku. Coba jabarin kok. Hmm. Nah, mm-mm. Nah, kalau aku mencari, aku lebih mencari fulfillment sebenarnya di berbagai aspek ya. Hmm, Fulfillment ini berbeda dengan happiness. hmm, Ketika orang-orang ditanya mau nyari apa dalam hidup, mereka bilang, gue pengen happy. Happy itu semu menurut gue. Karena yep, happy itu datang dengan alasan. yep. Oh, gue dapet ini, oh, gue achieve ini. Hmm. Sedangkan fulfillment itu berbeda dengan happy. Fulfillment adalah lu bisa masih merasakan happiness dan gratefulness ketika lu mentok hidup lu, ketika lu menemukan sebuah kesulitan. Kenapa? Karena fulfillment itu adalah lu sudah berdamai dan senang dengan diri lu sendiri. Oke, jadi ketika lu fulfilled, em, lu mau menemukan kesulitan dalam hidup, oke, I can solve this. Gue akan bekerja me- ya solve ini dan I'll go on with my life gitu loh. Sedangkan istilahnya kalau misalnya kita cuma happy ketika kita menemukan masalah, aduh, udah akhirnya kita stuck. Nah, fulfillment ini sangat sulit untuk dicapai karena ya balik lagi kita punya target, kita punya goals dalam hidup. Salah satunya adalah ya pasti sukses. Yep. Sukses pun setiap orang berbeda-beda. Ada yang mau gue pengen kaya raya, tapi mereka nggak tahu kayaknya mau buat diapain. Cuma pengen taunya gue pengen banyak duit biar hidup gue nggak susah. Lu pikir lu banyak duit hidup lu nggak susah? Setiap orang pasti punya masalah. Semakin banyak duit lu, semakin banyak masalah lu. Itu yang orang lupa. Nah, sukses itu juga banyak. Selain banyak duit, orang juga pengen sukses secara apa sih? Misal secara karir. Apakah Yeah. sukses secara karir tidak banyak duit? Bisa aja. Seorang artis, painter, pelukis, mereka bisa sukses tapi duitnya nggak banyak. Van Suksesnya Gogh, kenapa? Van Gogh, Van Gogh bukannya itu namanya siapa? Van Gogh apa siapa? Pablo Oh iya Escobar. iya, Van Gogh, Bukan. Van Gogh, Van Bukan. Gogh, Van Pablo, Gogh Pablo, yang Escobar. Picasso dong. Picasso memang. Tadi kan Pablo, Pablo, Pablo Van Gogh, Escobar. Van Gogh yang gambar Ya, Starry Night. Heeh. ya Ya seperti itu, dia dia kan menemukan itu kan sukses dan fulfillment hidupnya tanpa yes, banyak betul. duit, ya nggak? Karena ya dia mengerjakan yang dia sukai untuk seumur hidupnya dan dia bisa make a living out of that. Hmm. Dan sebenarnya menurut gue sukses itu adalah ketika fair enough, lu banyak duit, ya udah pasti. Tapi lu juga fulfilled. Fulfilled itu istilahnya keluarga lu tidak bermasalah, lu punya keluarga yang harmonis, lu punya hidup yang happy, lu bisa memutuskan untuk bangun jam berapapun terserah lu. Em, Lu ngelihat sesuatu, lu nggak perlu ngelihat harganya, tapi Hmm. lu nggak perlu aim kayak, aduh gua harus semuanya branded, gua harus punya sport car, gua punya harus punya mansion. No, itu bukan sebuah kekayaan. Itu sebuah istilahnya banyak duit tok bukan kaya. Tapi Kaya itu sebetulnya, adalah lu ngeliat sesuatu, lu mau, lu tinggal ambil. tapi sebetulnya gini, kalau misalkan kadang banyak orang-orang juga ya, oke lah mereka kaya, tapi mereka nggak fulfill yang tadi kamu bilang itu. Mereka mau sports car, the newest sports car, the newest brand gitu kan. Terkadang at some point mereka beli itu bukan karena mereka mau feeling happy, tapi karena mereka unhappy. Mereka unhappy, mereka butuh Exactly. pengakuan dari orang dan sebenarnya nggak nggak butuh gitu loh. To be honest, kayak nggak butuh sebenarnya. Ya. Dan yang jadi masalah adalah itu yang akan mereka kejar seumur hidup. Puasin Masalahnya itu. orang lain. Karena ketika mereka beli satu lagi, mereka semakin ngerasa, aduh, em, orang-orang bakal ngeliat gue nggak beli lagi, ntar gue nggak ada duit lagi dipikirnya. Mereka Iya. harus beli lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Hidupnya capek. Oh, oke, tadi ada gangguan sebentar ya. Tadi kita ngomong orang beli sport car ya. Nah, Iya.
Iya, jadi memang benar yang Ko Jevon bilang kalau orang seperti itu mereka sebenarnya justru unhappy karena justru sebenarnya ya most people yang beli barang-barang yang overpriced tanpa value-nya itu adalah orang-orang yang mencari happiness dari pengakuan orang lain. Itu benar. Kenapa? Ya karena mereka nggak mendapatkan perhatian yang cukup ketika kecil. Atau banyak alasannya lah. Dan itu nggak salah. Cuma capek aja hidupnya kalau lu harus ngejar kayak gitu terus. Sebenarnya selama kamu mampu tuh nggak jadi masalah. Exactly. Banyak orang yang duitnya udah triliunan, mereka beli sport car, nggak masalah banget. Nggak masalah, mau ganti tiap bulan juga santai. Betul. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika duit lu 5M, lu beli sport car 5M. Itu yang jadi masalah. Atau lebih bermasalah lagi, duit lu 1M, lu beli sport car 2M, nyicil. Kecil. Itu yang masalah. Kadang orang tuh harus mikir gini loh. Kalau if I cannot afford this, just don't buy it. Iya, If you can afford it, go for it. betul. That's Kayak why. maksudnya, to be honest ya, kalau kita membandingin sports car gitu ya, aku sendiri hobinya apa? Ya kan? Koleksi mainan. Ya, ya bukan karena aku ingin pamer, karena it's my enjoyment gitu. Dan Betul. aku mampu Itu untuk lu mendapat afford. happiness. Yes, pulang rumah, buka kamar, lihat lemari, isinya mainan semua. Happy. Happy apa? Stresmu berkurang, kamu bisa aktivitas lagi besok. Tapi kan bukan sesuatu yang tanda kutip kayak eh, FOMO yang harus kayak pamerin ke orang, kayak maksudnya kayak gini loh bro. Sesimpel gini lah. Kalau misalkan kalian yang lihat story Instagram gitu, aku foto-foto mainan gitu kan. Aku foto-foto mainan, tapi itu juga karena aku suka gitu kan. Dan tidak semua mainan yang aku beli aku foto loh. Tidak semua mainan yang aku beli aku foto loh, gitu kan. Nah, maksudnya kalau it's for your enjoyment and you can afford it, go for it. Mamaku pernah bilang gini satu hal dan menurutku ini sesuatu yang sangat oke ya. Mamaku pernah bilang gini, kalau kamu punya hobi tidak masalah. Gitu. Hobi semua orang wajar punya hobi. Tapi kamu jangan ngomong hobi kalau kamu nggak bisa bayar hobi. Kalau kamu bisa bayar hobi, ya hobi silakan. Betul. Karena yang menjadi poinnya adalah, again, lu beli mainan, itu cuma a fraction, a tiny fraction of your total asset, ya kan? Yes, Tidak betul. membuat lu miskin. Hmm, Yang kedua, ketika lu harus stop beli mainan, apakah lu akan menjadi, aduh hidup gua gimana, kayak seakan-akan hidup lu berakhir, orang lihat lu gagal ini tuh. No. enggak juga. Dan ketiga, lu beli mainan karena lu mau, bukan karena lu mau lihat orang-orang lu beli ini. Soalnya kalau misalkan logika aja, pamer mainan, orang lihat kayak bocil sebenarnya. Nggak pamer Betul. jatuhnya. Ya biasa juga gua hina-hina kan istilahnya kan. Iya, gitu. Tapi tetap aku pamerin karena memang itu enjoyment sendiri. Lah, balik lagi, orang yang punya sports car, if you can afford it, kamu Sultan Arab yang 1 bulan berapa ratus juta galon minyak kamu jual. Kamu mau ganti sports car, silahkan. You can afford that. Itu nggak salah. Tapi Tuh. balik lagi yang tadi Ko Filbert bilang, yang bermasalah adalah ketika kamu punya uang 1 miliar, kamu nyicil mobil 2 miliar. It's not good. Cuma for the sake of apa namanya, dihargai orang dan dilihat orang gitu. Gitu. Tapi tadi kita agak off topic karena dikit. Tadi karena kan sebenarnya kita agak off topic dikit karena kan tadi kita ngomong soal tentang perspektifmu tentang kehidupan ya. Mm-mm. It's okay, it's okay. Karena kan Santai. tadi lu nanya ya ketika yang misalnya orang tua sakit, ya kan orang tua sakit itu Hmm, gimana? Itu kan di luar kontrol kita, iya memang. ya. Itu sebenarnya men-trigger. Karena menurut gua gini, ketika lu tahu persis apa yang lu cari dari hidup Hmm, dan yang lu cari dari hidup adalah hal yang
pure, yang benar, yang bukan kayak istilahnya lu ngefit lack of attention atau lu ngefit ya apapun itu childhood trauma lu. Jadi lu punya target yang bener lah istilahnya. Itu bukan sesuatu yang harus lu anggap sebagai big problem sih menurut gue. Ya sebenarnya iya sih. Kayak kita, kita semua tuh sebenarnya bawa trauma gak sih? Biar sih, Iya, kita semua bawa trauma dan mm-mm, memang tidak bisa semua trauma kita kita heal gitu. Lebih halus. Karena kalau misalkan kita bisa melihat semua trauma pun, uh, I think it's possible mentally healthy. Actually to be iya. functional kita mentally healthy. Tapi Tapi kenapa? Tapi kenapa? ya, tapi mungkin step pertama yang cukup berat untuk dilakukan orang adalah untuk acknowledge bahwa kita punya trauma itu. Itu perlu self working yang lebih dalam sih. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu ya tentang tentang Betul, trauma and self work trauma itu. betul. Itu kan tadi kan perspektif kehidupan menurut Gilbert, life is a blessing ya. Ya, kalau menurutmu apa Ko Jekon? Life, what is life? Life itu sebenarnya amusement park. Oke, Life itu amusement park dalam artian gini. hmm, Ketika kita pergi ke amusement park pagi hari gitu ya, jam 9 kita datang ke amusement park berbuka. Sebenarnya kita tahu nggak bahwa jam 5 sore nanti akan tutup? tahu. Ya, tahu kan? Kita tahu nggak ketika kita sign up untuk naik roller coaster, itu kita pasti akan merasa jantungan ketakutan ketika dia muter-muternya kayak gitu. Tahu. Will you still do it? Yes. Why? Karena memang itu yang kita cari kan kalau ke amusement park. Ya. Tapi pertanyaannya lagi balik satu lagi. Ketika kita selesai kita di amusement, pengalaman-pengalaman yang tadi kita rasain waktu kita roller coaster, waktu kita masuk rumah hantu, apakah apakah itu akan menjadi sesuatu yang menempel terus di otak kita, Memory kan. memori? Tapi pertanyaannya apakah itu akan kita selesai dari roller coaster lah kita turun. Waktu di roller coaster kita teriak-teriak lah, kita teriak-teriak kayak orang gila. Kita turun. Yang tadi kita ngekek, kita ketawa nggak dengan ketakutan kita itu. Mm-mm. I think life is like that. Maksudnya ketika kita susah, kita akan merasa susah. Ketika kita kita ini mungkin kejadian relate juga ya di kehidupan teman-teman juga. Contoh lah, misalkan kita lagi patah hati gitu ya, kita lagi patah hati. Kita ngerasa kayak, aduh, ini kenapa nih si pasangan ini kok belum pasangan ya, ini, si target ini kok nggak mau sama aku gitu kan. Sakit hati, aku nggak bisa move on, susah. Tapi 5 tahun kemudian setelah kamu ditolak, kamu punya pasangan baru, kamu lihat balik ke 5 tahun yang lalu kamu galauin orang lain, kamu ngekek gak? Hmm. Ngekek kan? Dan ketika kamu punya pasangan baru ini, dan pasangan baru ini sangat-sangat sayang sama kamu dan klop sama kamu, apakah kamu merasa 5 tahun lalu itu worth? Of course. Kamu akan merasa kayak, because of that, hari ini aku punya kamu. Makanya aku bilang amusement park karena semua masalah yang terjadi di kehidupan itu tuh ya kayak permainan di amusement park. Ketika kamu main itu, kamu merasa kamu di dalam itu.
Mungkin mungkin analogi yang lebih tepat tuh movie lah ya. Ketika Lebih kamu, like a movie. ini mungkin ya, ya, kamu masuk ke dalam satu movie, kamu ngelihat ketika ini A sama B lagi marah-marah, kamu ngerasain deep emotional itu kan. Tapi setelah itu kayak, ya mungkin ngejelasinnya, mungkin ngejelasinnya agak 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 susah ya, mungkin agak masuk ke agak deep ya. Jadi kayak when you see a movie, when you feel the actor's feeling, ketika kamu ngerasain feelingnya si aktor, kamu ngerasa itu real, kamu ngerasa itu kamu, gitu loh. Tapi enggak, balik lagi, kamu yang sekarang ngerasa kamu yang masa lalu itu movie, dan the process worth. Betul. Menurutku itu kayak gitu. Emang ini gampang kalau diucap ya, tapi kalau dipraktekin nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Karena ketika kamu masuk ke dalam kejadian yang nggak mengenakan atau kejadian yang tidak oke untuk kamu, emosi itu pasti terkuras. Tapi kita lupa, hidup itu selalu berjalan. Hidup itu nggak selamanya tetap konstan gitu kan. And what I like about that, sebenarnya itu juga relate sama yang gua ngomong earlier di awal, bahwa sebenarnya di hidup ini nggak ada masalah yang sebesar itu kok. To be honest. Masalah itu menjadi besar itu cuma di otak kita, karena kita sedang di dalam masalah itu. Kita sedang naik Yes, roller coaster, kita takut. setuju, Tapi setuju. ketika kita sudah melewati itu, look back, kita akan melihat, oh ternyata masalah kecil ya, sekarang aja bisa ketawa. Istilahnya tuh gitu Apa ya kan. apa ber, apa ber, masalah yang sekarang kamu bisa ketawain, tapi waktu dulu kamu ngerasa kayak aduh, ada nggak contoh? Ah, ada ya. Tuh, aku pikir-pikir ya. Kamu ada pun Aku ada. apa? Eh, Mungkin kalau kamu ketanya Brian tahu deh. Jadi buat Mhm, teman-teman yang nggak tahu, Brian itu teman kenalan dari kita gitu kan. Jadi aku pernah ngobrol sama ini anak. Jadi gini, waktu dulu kan waktu COVID ya, mhm. waktu di Taiwan, kan aku sudah pengen ngebet banget itu balik balik ke Indonesia itu. Itu kan stresnya minta ampun kan sebenarnya kan. Waktu itu Heeh, ya. muka udah kelihatan kayak zombie gitu kan. Nah, waktu itu merasa stres, merasa kayak di penjara dan kayak aduh ini kenapa kayak gini 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 gini. 2 tahun gitu kan, udah pengen balik, aku udah dikasih job offering 2 atau 3, aku tolak semua gara-gara COVID gitu. Dan untuk fresh graduate itu sebenarnya duitnya duit gede loh, tapi aku tolak gara-gara COVID semua gitu. Stres, dan waktu itu aku ngomong sama Bray, Bray, lucu ya, sekarang stres, kita stres 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 gini ya. Tapi kayaknya kok 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita ngelihat kejadian momen kita duduk-duduk gini sampai stres itu kita malah ketawa. Kayak semua masalah itu jadi gak ada artinya gitu. Entah kenapa waktu itu aku ngomong sama brand, aku kepikiran kayak gitu dan aku ngomong sama dia gitu. Hmm. Nah, terus benar kalau kita balik ke sekarang, berarti kan sekitar kejadian 5 tahun, 6 tahun setelah setelah kejadian itu, ya. Aku balik ke belakang dan aku lihat, iya kok lucu ya, Iya, iya kok saat lucu itu ya, lu bakal lihat kayak, aduh, ya benar-benar stressful lah ya. Kayak itu sebuah iya. masalah yang besar. Lu nggak tahu gimana jalan keluarnya, ya kan? Kayak apa nih Karena ke depannya gue gimana nih? karena kalau waktu itu kondisinya adalah sebenarnya aku dikasih job offering 3, dikasih 3 dan Hmm, semuanya aku tolak. Dan itu nominalnya gede untuk fresh graduate loh. iya. Dan aku ngerasa kayak, aduh kenapa aku bodoh. Cuma gara-gara COVID dan karena ada ya orang mikirin orang tuaku lah, makanya kenapa aku stay di sana gitu loh, kayak kenapa aku bodoh, jadi ngerasa kayak useless human lah. Hmm. Terus sekarang balik lagi ke belakang, aku lihat kayak ngekek gitu. Dan itu adalah ya istilahnya kamu mempertanyakan decisionmu apakah benar atau enggak. Betul. Tapi ya sekarang setelah jalan berapa tahun kamu bisa lihat apakah decision kamu mungkin bukan benar atau enggak, karena menurut aku nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih.
Ya, every Tapi decision. apakah kamu puas dengan decisionmu? Yes, exactly. Ya kan? Jadi kayak kamu Exactly. bisa lihat, kalau misalnya dulu kamu memutuskan, ya udah deh, gua nggak mau mikirin orang tua gua dulu, gua nggak usah balik dulu, misalnya kayak gitu ya. Gua kejar duit dulu lah di sini. Ya Hmm, mungkin sampai sekarang lu masih di sana gitu loh. bisa jadi Dan dan mungkin. you have a completely different life. Tapi to be honest tuh, kita kayak maksudnya aku, kamu sama circle-circle kita. Kalau aku sendiri bener-bener deketnya waktu COVID loh. Deket apa? Mulai bener-bener deket yang tiap minggu kita basketan segala macam itu waktu Oh, COVID, ya kan? iya, Ya, I think something's worth it gitu loh. Ketika kamu di dalamnya kamu banyak dari itu semua dan ketika makanya orang kan bilang kan kalau bisa kamu tuh kasih jarak, kamu harus jadi kayak perspektif dari atas gitu, mm, menjauhkan diri dan punya perspektif dari jauh. betul, Ya, ketika ketika kamu terjadi kamu nggak bisa, tapi ketika kamu sudah melewati hal itu dan kamu sudah perspektifmu dari orang ketiga, ya itu kamu baru kelihatan oh ternyata itu seperti ini gitu. Ya memang bukan decision yang benar atau salah, kita nggak tahu. Kalau waktu itu aku pulang, waktu itu aku kerja, bisa jadi aku lebih kaya dari sekarang, pangkat sudah jauh lebih tinggi, bisa jadi. Tapi betul, bisa jadi juga aku akan stuck di sana dan gak ada kesempatan untuk melakukan hal A, B, C, D, yang which is ternyata hidupku ya konstan gitu-gitu aja. betul. We never know. Again, life is a choice dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Lu tinggal istilahnya kita dikasih choice setiap hari dan semua decision yang kita lakukan akan membentuk masa depan kita Ya. dan ya setiap harinya kita belajar gitu loh. Karena kan kayak gini kan kita berproses, akhirnya kita belajar. Oh, jadi ternyata dulu gue melakukan ini, sekarang gue jadi begini. Yes, betul. Dan di situ kita melakukan pembelajaran. Dan kalau kita nggak belajar di situ, makanya hidup kita juga jadi stuck. Kita nggak akan maju kalau kita nggak belajar. Betul, betul, betul. Dan banyak sekali yang dipelajari loh, kayak misalkan tahan stres, Mhm. manajemen stres, gimana rasanya kamu harus stres tapi fungsional, kayak gitu loh. Itu belajar gitu loh. Betul, betul. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak? Aku mungkin yang agak lucu ya. Dulu, oh mungkin satu ini ya. Jadi aku kan ya tahu sendiri lah, ya, aku bukan orang yang seneng attend kelas ya. Kan dulu aku kuliah kerjanya main bola, nge-gym, main bola, nge-gym ya. Dulu Aku cuma cita-citamu apa? masuk Masuk apa? apa? Oh, Liga Taiwan. Liga Taiwan. Sayangnya tidak mencapai Liga 1. Ya, tapi it's a good fight. It's a good fight. Eh, Em, ya, jadi gue sangat membenci kalau gue harus masuk kelas. Karena menurut gue dulu itu cuma membuang waktu gue dari goal yang gue kejar. hmm, Heeh. That's why kelas-kelas kan biasa gue cuma masuk. Mungkin kalau kita ada yang sekelas pun kamu ngelihat aku cuma masuk pas examnya doang. yes, betul sekali. Heeh. Sisanya aku nggak masuk. Nah, tapi ada satu kelas yang aku ingat betul. Ini kelasnya financial apa gitu yang cukup sulit ya. Itu udah advance banget. Dan gurunya ini cukup strict. Dia ngasih Hmm, tugas setiap setiap kelas. Dia hmm, ada ya banyak banget lah yang pokoknya intinya bikin aku nggak bisa nge-skip kelas ini gitu loh. Dan aku nggak skip kelas ini pun nggak ngejamin aku bisa lulus. Which means kalau aku nggak lulus Oke. aku harus ulang lagi di semester depannya. Dan itu kelas berarti kelas wajib ya? Kelas wajib. Kalau Oke. nggak mungkin aku ambil. Dan kayak wah itu aku setiap hari aku bad mouth banget itu guru itu kelas. Aku benci banget tapi tetap harus aku jalanin. Oke, Tapi ya. at the end of the day kayak ya lulus-lulus juga gitu loh ya karena aku berusaha juga kan walaupun lulusnya ya slightly above KKM. Yang Cuma penting maksudnya lulus. yang penting lulus. Cuma maksudnya em, kalau looking back ya it's fine gitu loh karena sebenarnya banyak juga yang aku pelajarin dari kelas itu dan mungkin itu ngajarin aku sense of tanggung jawab tanggung jawab dan time management yang lebih strict ketika kamu nggak memiliki semuanya your way gitu loh. Ya, Heeh. Dan itu bukan masalah yang besar setelah looking back. tapi dulu itu gede banget kan.
Dulu tiap hari kayak Menurut nyambil. gue itu besar banget dulu karena ya ngambilin berapa jam waktuku gitu loh. Ketika aku harusnya bisa di gym, aku harus bisa training gitu. Betul, betul, betul. Dan looking back, apakah kamu regret itu? No, karena akhirnya juga gue nggak jadi profesional footballer kan. Tapi bener, mungkin teman-teman yang nggak tahu Filbert dulu tuh masuk tim sekolah sepak bola. Pak Filbert tiap hari tuh main bola gitu. Fokus banget dia ngejar goalsnya untuk main bola. Eh, sampai sampai summer pun juga aku main bola ya. Iya, Summer pun masih ikut training. Hmm, masih ikut training demi demi kejarnya ya. Tapi ya namanya live itu kan kita nggak tahu kan kedepannya gimana. Betul, betul. Itu sih. Berarti kalau kita ngomong soal kesimpulannya, kalau dari kamu sendiri nah, tadi kan kita ngobrol soal macam-macam perspektif ini itu, itu. Jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, eh, what is life to you? Em, Mungkin kalau di summarize, hidup itu sebuah kesempatan untuk kita berkembang, maju, mencapai cita-cita yang diberikan ke kita. Dan ya kita harus achieve itu karena menurut aku hidup kamu cuma gagal ketika kamu tidak bisa mencapai target-target dan cita-cita kamu. Sorry, mungkin aku agak reframe sedikit kalau dari aku ya. Tidak mencapai dan tidak mencapai cita-cita menurutku sendiri itu eh, bukan kegagalan. Tapi Oke, kegagalan adalah ketika kamu gagal dalam mencapai cita-cita kamu dan kamu berhenti. oke. Atau tidak mencoba. Ya, Mm-mm. Oke, ketika kamu sudah mencoba dan kamu gagal dan kamu masih punya spirit untuk mencoba itu, entah dibentuk satu atau bentuk lain, menurutku kamu bukan orang gagal. Tapi betul. mungkin ini bisa kita bahas deeper di pembahasan selanjutnya mungkin kali ya. Iya. Nah, terus lanjut gimana? Pak? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kayak kita, makanya aku bilang life is a blessing. Karena kita setiap hari diberikan kesempatan untuk mengejar cita-cita kita. Which is sebenarnya cita-cita itu sesuatu yang indah kan. Ya, We live for that every day. Tanpa sebuah cita-cita, tanpa sebuah harapan, hidup kita itu kosong. Nggak ada tujuannya. Buat apa lo agree, hidup? Tapi agree. dengan adanya harapan dan cita-cita, itu yang membuat hidup kita menarik dan indah. Dan dengan diberikannya kita kesempatan untuk setiap hari mengejar itu, fight for that, menurut aku, it's a blessing. Gitu. Hmm. Kalau menurut kamu, Pur? Kalau aku summarize sendiri, filosofiku tentang hidup adalah aku bukan tipikal orang yang ingin hidup. Aku bukan orang yang tipikal ingin hidup. Kalau kamu tanya dari aku sebenarnya pengen hilang, pengen hilang. Dalam artian hilang for good ya Mas ya. Eh, kalau kalau kata satu filosofer Alan Watts itu to sleep and never awake. Oke. Ya, to sleep and never awake. Dalam artian kamu bahkan tidak tahu kamu pernah awake gitu. Mhm. Itu. Makanya tentang konsep Buddhism lah, konsep nirwana segala macam. I like that. Nah, eh, tapi kalau aku sendiri, aku tidak suka hidup yang tanda petik philosophical meaning of life ya gitu ya. Bukan Mhm. hidup literal hidup philosophical meaning of life. Tapi ketika kamu sudah hidup dan kamu sudah di dunia ini dan kamu sudah punya kesadaran penuh di dunia ini, enjoy, enjoy, enjoy di sini bukan berarti kamu indulge in drugs, indulge in gambling, indulge in alcohol, indulge in sex, no, bukan. Tapi make the best of it karena kamu sudah lahir dan ketika kamu menyerah dan ketika kamu menyerah dengan kehidupan itu pengecut nggak sih?
Mhm. Jadi kayak aku ngambil dari mungkin mungkin dilihat orang aku ngambil hidup itu dari perspektif pesimis karena aku tidak suka hidup ya, tapi karena kamu sudah terlanjur lahir, karena kamu sudah terlanjur di dunia ini, why not make the best of it? Setuju banget. Itu perspektifku tentang hidup sih. Cara bertanggung jawab ya, tapi Iya, intinya sih ya baik lagi makanya aku bilang di dunia ini sebenarnya nggak ada benar salahnya sih selama pokoknya kamu tidak merugikan orang lain. ya betul. Tapi merugikan diri sendiri juga nggak bagus. Iya, betul. Mungkin yang perlu tak tambahin adalah ya kamu tidak merugikan orang lain, tapi juga jangan merugikan dirimu sendiri. Gitu. Ya, mungkin topik pembahasan kita tentang perspektif kehidupan sampai sini, dan mungkin teman-teman yang ada perspektif lain atau teman-teman yang ada pemikiran lain boleh ditulis di kolom komentar, maupun teman-teman yang ngerasa, kok bahas topik lain dong, bahas topik ini dong, boleh tulis di komentar, nanti kita lihat, siapa tahu di topik selanjutnya kita akan bahas hal itu, dan jangan lupa apa, Sat? Subscribe, follow, like, share, save semuanya to support our growth. Yes, to support our growth, to support our money. Nggak ada maninya ini, nggak ada Gak ada maninya. maninya, gak ada maninya, gak ada maninya. Oke, kalau gitu lain kali kita ngobrol lagi ya, kok. Siap, siap kok. Hmm, yuk, Until sampai next time, until thank next you so time. much. Have a great day. Thank you so much. Have a great day.